macam dan bagaimana uh, kita akan menolong persalinan karena presentasi bokong tersebut ya. Jadi kalau kita diskusi, jadi ibarat kata itu lah kita harus bedakan dulu, pahami dulu konsep antara persalinan normal dan persalinan yang patologis atau fisiologis dan patologis. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa persalinan yang fisiologis atau kita bisa katakan persalinan yang normal itu adalah dia harus memenuhi, kita sebut ada istilahnya 4 syarat yang harus kita penuhi. Nah, syarat-syaratnya itu apa saja kita mengenal dengan istilah namanya 4P. Nah, P itu apa saja? Yang pertama adalah adanya passage. Passage atau panggul yang cukup luas gitu sehingga memungkinkan si janin itu untuk bisa melewati dari panggul tersebut. P yang kedua adalah passenger atau janin itu sendiri. Jadi janin itu sendiri pada prinsipnya dia harus istilahnya secara posisinya harus sesuai. Jadi kalau dibilang posisi untuk kelahiran normal adalah kepalanya yang di bawah. Terus yang kedua adalah secara beratnya juga tidak boleh berlebihan, karena kalau misalnya kita berlebihan pada beratnya kadang akan susah untuk bisa melewati panggul tentunya. Dan kalau kita bilang cut point atau istilahnya berat yang kita istilahnya katakan aman adalah minimal 2,5 kilo dengan berat maksimalnya 4 kilo. Walaupun ya sebenarnya 4 kilo itu juga bukan indikasi istilahnya indikasi mutlak untuk kita katakan nggak bisa untuk lahiran normal. Jadi cut point-nya adalah 2.500 gram atau 2,5 kilo sampai 4 kilo. Terus yang berikutnya adalah pada passage itu sendiri tadi saya katakan dia nggak boleh sempit panggulnya, dan panggul ini nih ya istilahnya secara bentuknya juga harus normal sehingga kalau misalnya bayi kita itu bisa akan melewati pintu atas panggul itu dia tidak ada kendala. Terus kemudian untuk kita katakan passenger atau janin itu sendiri tadi saya katakan dari aspek berat sudah jelas ya. Terus yang kedua adalah dari aspek ini posisi gitu atau posisinya itu tuh sebetulnya yang ideal atau memungkinkan untuk bisa lahir normal adalah kepalanya di bawah. Nah, terkadang ada suatu sikap-sikap tertentu yang istilahnya bukan sikap yang normal yang didapatkan oleh si janin sehingga dia tidak memungkinkan untuk kita coba normal gitu ya. Nah, sikap-sikap tersebut salah satunya adalah posisi bayi yang melintang. Jadi kalau bayi itu posisinya melintang, tentu saja dia tidak akan mungkin bisa melewati panggul tersebut. Dan yang kedua, kita juga bisa katakan bahwa kalau misalnya kita dapatkan posisi yang kita sebut sebagai posisi sungsang atau presentasi bokong. Nah, memang untuk presentasi bokong sendiri istilahnya ada kekhususan. Jadi tidak selalu presentasi bokong ini harus dilakukan persalinan secara seksio-sesaria atau harus dilakukan tindakan operasi. Karena pada kondisi persalinan istilahnya presentasi bokong ini dia ada pertimbangan-pertimbangan nanti akan saya jelaskan yang istilahnya dia tetap memungkinkan untuk dilakukan persalinan normal. Intinya seperti itu. Kemudian itu kan tadi saya katakan untuk bisa lahir normal itu kan 4P ya. Passage atau jalan lahir harus cukup. Yang kedua adalah passenger, janinnya posisinya benar, beratnya juga cukup, dia memungkinkan untuk istilahnya masuk ke passage tersebut atau bisa masuk ke panggul tersebut ya. Dan yang ketiga adalah powernya atau tenaga ibunya untuk mengejan. Jadi memang kita sarankan di kehamilan menjelang aterm atau sudah akan proses persalinan ini nih, memang si ibu ini kita minta untuk rutin mungkin jalan santai atau apa sehingga secara kebugaran, secara aktivitas fisik itu tuh tetap terjaga sih, karena memang akan dibutuhkan suatu
effort atau kekuatan yang optimal untuk mengejan. Karena prinsipnya mengejan di sini adalah ya dasarnya adalah dari kekuatan ibu itu sendiri gitu loh. Jadi mungkin kita sebagai dokter yang akan menolong, tentunya kita hanya bisa, kalau kita perumpamakan tuh mungkin kayak tukang parkir, kita bisa memarkirin, membantu. Ayo Bu, terus mengejan. Ayo Bu, ditahan dulu. Mungkin kapan waktunya mengejan, kapan waktunya menahan, tentunya adalah ibu diminta mengejan adalah pada saat adanya kontraksi. Tapi ibu diminta untuk tidak mengejan atau dibikin tiduran dulu, rileks dulu adalah pada kondisi tidak ada kontraksi. Karena kalau kita paksakan terus, tentunya kecapean ibunya, bayi yang belum lahir, akhirnya ya terkendala adalah uh, istilahnya harus dibantu persalinannya dengan tindakan sampai harus dilakukan tindakan vakum ekstraksi di vakum, ataupun harus dilakukan pertolongan dengan forceps. Itu prinsipnya. Kemudian tadi udah ya 3P, jadi passage, jalan, passenger, dan yang ketiga adalah powernya, dan yang keempat adalah psikisnya. Jadi penting juga nih psikis ibu. Jadi terkadang ada ibu-ibu yang mungkin terlalu khawatir, ada perasaan bahwa saya bisa nggak lahiran normal, saya cukup yakin atau tidak untuk bisa lahiran normal. Sehingga terkadang kalau misalnya terjadi kondisi seperti stres berat pada saat menjelang persalinan, tentu saja ya mungkin semua P yang lain yang udah dipersiapkan, mungkin panggulnya bisa dilewati, berat janinnya juga cukup, powernya ada, tapi akhirnya jadi tidak bisa optimal untuk melahirkan karena ya mungkin secara mental, secara psikis si ibu ini sudah drop. Jadi itu pesan saya. Jadi mungkin bagi sahabat IG yang ada di sini juga saya pesan nih, bagi yang udah mau lahiran, udah mendekati HPL, persiapkan 4 hal itu. Pastikan, tanyakan ke dokter, panggul saya kira-kira bagaimana. Makanya akan ada suatu hal yang kita sebut sebagai disproporsi kepala panggul atau tidak sesuainya antara panggul dengan ukuran kepala janin. Nah, sehingga yang harus dipastikan adalah kalau anak pertama di umur 36 minggu, dia sudah harus kepalanya masuk panggul. Tapi kalau anak kedua, terkadang kepala belum masuk panggul pun kita masih bisa maklumi bahwa ya proses ini masih kita katakan normal. Tapi kalau sudah di anak pertama di 36 minggu kepala bayi belum masuk panggul, kita tentunya harus berpikir jangan-jangan ada problem, termasuk juga panggul yang sempit. Terus yang jadi jadi panggulnya minta dipastikan, dan tentunya berat badan janinnya juga, taksiran berat janinnya juga dipastikan. Jadi tidak harus besar-besar. Jadi tidak harus kita itu berbangga-bangga atau puas dengan melahirkan istilahnya bayi yang terlalu besar. Nah, kita akhirnya masuk juga nih, apa risikonya kalau bayi itu terlalu besar. Tentunya kalau kita katakan ya istilahnya bayi ini kita bayangkan saja akan melewati suatu gang, istilahnya suatu gang, saya katakan panggul yang sempit. Jadi terkadang bayi ini nih bisa secara kepalanya dia masuk panggul, dia bisa melewati panggul, namun terjadi tahanan adalah pada bagian bahu janin tersebut. Jadi saya perumpamakan panggul itu kayak gang ya. Jadi bayi itu tuh akan mencoba untuk melewati panggul, kemudian dia akan tertahan bahunya di pintu atas panggulnya, jadi ketahan. Jadi makanya kita mengenal hati-hati apabila taksiran berat janin kita ini terlalu besar, risiko yang paling sering terjadi adalah kita sebut sebagai distosia bahu. Distosia bahu itu kita harus hati-hati betul. Nah, makanya tentunya istilahnya kemampuan kita untuk mengukur atau memperkirakan taksiran berat janin ini nih sangat penting. Jadi kita harus bisa ukur. Nah, cara mengukur bagaimana? Ada banyak cara. Pertama, kita bisa gunakan yang kita sebut dengan kita ukur menggunakan midline ya.
tinggi fundusnya atau kita bisa ukur tinggi dari fundus uterinya. Nah, kira-kira ada berapa sentimeter. Nah, kita bisa gunakan namanya rumus Johnson. Rumus Johnson ini adalah di mana adalah tinggi fundus kita kurangi 11 apabila kepalanya sudah masuk panggul, atau kita kurangi 12 kalau kepalanya belum masuk panggul, kemudian kita kalikan 155. Sehingga kita akan ketemu berapa taksiran berat janin dalam ukuran gram. Nah, makanya seperti tadi saya katakan, berat lahir adalah 2,5 sampai 4 kilo. Nah, kita tentunya perlu bernegosiasi nih untuk panggul ini nih memungkinkan nggak si ibu ini cukup kuat atau tidak untuk melahirkan dengan bayi yang terlalu besar. Nah, sehingga disinilah kemampuan atau istilahnya kemampuan dokter atau bidan untuk menilai itu tuh sangat penting. Karena ya kita jangan paksakan, jangan coba-coba kalau memang kita yakini itu tidak mungkin. Karena bagaimanapun terlalu lama melewati proses persalinan tanpa ada tindakan yang konkret, nyata, dengan pengawasan yang optimal, tentunya risiko untuk janin adalah gawat janin bisa terjadi, ya, dan yang untuk ibunya adalah ya risiko sampai kemungkinan terburuk, kemungkinan yang awal adalah kecapean saat persalinan, dan kemungkinan terburuknya risiko sampai rahim itu tuh robek atau ruptura uteri, kita sebut sebagai istilah medisnya seperti itu. Nah, sehingga lakukanlah, pastikan si ibu ini bisa melahirkan janinnya. Jadi janin itu tuh kita harus pastikan dia istilahnya gimana ya? Kita harus pastikan dia itu tuh bisa melewati jalan lahir tersebut. Nah, terus apa yang harus kita lakukan apabila bayi yang kita lahirkan itu kepalanya misalnya sudah keluar, tapi hati-hati bahunya masih tertinggal. Jadi bahu bayinya itu masih tertinggal. Itu tuh tadi saya katakan yang kita sebut sebagai distosia bahu atau distosia bahu. Distosia bahu ini nih punya satu tanda khas yang kita sebut sebagai turtle sign, atau kita bisa katakan turtle sign di sini itu adalah ya persis kayak posisi kayak ini, kayak apa namanya, kayak janin, kayak kura-kura. Jadi kepalanya keluar tapi badannya itu tertahan di dalam ini apa namanya, cangkangnya gitu loh. Jadi bayinya kepalanya keluar tapi bahunya tertinggal, jadi nggak lahir-lahir. Nah, itu tuh kita katakan sebagai distosia bahu. Dan tanda khas dari distosia bahu, kita ya ini sering saya tanyakan nih kalau menguji mahasiswa, apa tanda khas dari adanya distosia bahu, adalah turtle sign. Jadi bayi itu tuh kayak sudah akan keluar, tapi dia yang terjadi adalah dia tidak jadi keluar. Itu khasnya adalah dari kita katakan distosia bahu adalah khasnya seperti itu. Sehingga untuk kejadian distosia bahu ini kita memang harus berhati-hati betul, karena salah langkah penanganan kita tentunya yang terjadi adalah tulang pada janin itu tuh bisa resiko patah. Jadi memang kita harus ibarat kata pandai-pandai atau menggunakan teknik yang tepat untuk menolongnya untuk kondisi distosia bahu. Nah, kalau ditanya bagaimana kita menolong, ya ini untuk tenaga kesehatan ya, kalau kondisi seperti ini terjadi, kita katakan ada namanya alarmer. Jadi alarm itu apa? A itu adalah, pertama adalah ask for help, mintalah tolong. Karena ya pada kondisi kayak gini kita tidak mungkin bekerja sendiri. Makanya kan mungkin teman-teman IG yang mungkin bukan dari medis selalu melihat kalau misalnya datang ke kamar bersalin atau apa, tentunya nggak mungkin seorang tenaga kesehatan tuh ada di situ sendiri. Karena bagaimanapun kita untuk bisa menyelamatkan atau melakukan persalinan itu dengan baik dan lancar, kita perlu kerjasama teamwork yang solid, itu yang paling penting. Jadi apabila terjadi kondisi seperti itu adalah ask for help, minta tolong. Jadi minta tolong ke siapa? Ya siapa aja. Misalnya di situ ada bidan, ada tenaga kesehatan, dokter, perawat, siapapun, itu kita
panggil untuk menolong kita. Nah, kemudian ya, jadi alarm ya. Jadi alarm. A-nya adalah ask for help. Yang kedua adalah L-nya. L-nya itu apa? L-nya adalah kita dorong uh, paha pasien atau kaki pasien itu tuh diusahakan kayak didorong mendekati ke dadanya. Jadi itu yang kita sebut sebagai istilahnya McRobert maneuver. Jadi McRobert maneuver itu adalah ya kita membuat supaya sudut kelengkungan dari apa istilahnya panggul kita itu di sudut yang paling landai sehingga bayi itu tuh bisa kita upayakan untuk bisa keluar. Terus yang berikutnya adalah pada kondisi istilahnya McRobert, pasien kaki kita angkat ke atas, tim kita sudah solid berada di dekat kita bisa lakukan ya istilahnya kita tadi kan A-nya lagi adalah alarm kan, A ask for help, L-nya adalah yang McRobert, dan A-nya lagi adalah anterior shoulder disinfection. Jadi kita mencoba membuat yang bahunya ini lebar, jadi tidak bisa istilahnya keluar itu tuh, ya kita lakukan semacam apa ya, semacam penekanan dari luar supaya bahu ini nih terus dia mengecil gitu loh. Jadi kayak kita mau keluar ke sini, tapi karena tidak memungkinkan, coba kita kecilkan sehingga dia bisa keluar, tentunya seperti itu. Nah, terus kemudian yang jadi sudah A, L, A, R-nya lagi karena alarm ya. R-nya adalah rotation of posterior shoulder atau kita lakukan namanya Rubin maneuver. Jadi kita putar, jadi bayi itu tuh kita perumpamakan seperti membuka skrup gitu. Jadi setelah bahu kita apa ya kecilkan, setelah kita bikin sudut yang paling kecil, kemudian kita coba lakukan putar untuk bayi itu kita lahirkan. Dan kemudian dan terakhir adalah alarm, ask for help, McRobert, L-nya, A-nya adalah anterior shoulder disinfection, terus R-nya adalah rotation of posterior shoulder atau prasat Rubin, kemudian F-nya adalah yang terakhir adalah manual remover of posterior arm. Jadi kita mencoba melakukan pelepasan istilahnya bahu itu secara manual. Jadi tangan kita masuk, kita coba putar supaya bayi ini bisa kita keluarkan. Nah, tentunya kita perlu juga mempertimbangkan untuk melakukan tindakan namanya episiotomi atau kita potong sedikit jalan lahirnya agar mempunyai akses untuk bayi kita ini bisa keluar dengan optimal. Sehingga itulah salah satu faktor atau istilah salah satu faktor yang kita harus pahami apabila kita akan menolong persalinan. Guru-guru saya sering mengatakan bahwa menolong persalinan itu tuh ibarat orang berlayar. Kita tidak tahu awalnya airnya tenang, bisa saja di depan kita menemukan badai. Bisa saja di depan kesannya badai, tapi ternyata setelah itu kita mendapatkan air yang tenang. Itu prinsipnya. Sehingga memang tidak ada istilahnya persalinan itu tuh yang kita kayak saya mungkin sering kali menolong persalinan, tapi saya tetap mengatakan bahwa setiap persalinan itu unik dan semua itu punya cerita yang berbeda, sehingga kita tidak mungkin mengatakan oh I'm the expert, saya adalah seorang ahli yang pasti bisa menolong persalinan. Tentunya tidak seperti itu konsepnya, tapi ya kita dibekali dengan bekal yang cukup, pengetahuan yang cukup, skill yang cukup supaya kita bisa menangani apabila badai itu datang. Apabila ada penyulit itu datang, kita bisa lakukan penanganan. Tentunya yang akan kita selamatkan adalah ibu dan bayinya. Itu prinsipnya yang kita harus sepakati. Nah, itu mungkin tentang distosia bahu. Mungkin saya akan tambahkan satu hal lagi adalah persalinan pada posisi sungsang. Jadi posisi sungsang atau kita katakan adalah presentasi bokong. Jadi presentasi bokong di sini adalah suatu posisi yang memang itu bukan posisi yang normal untuk kita lahirkan. Intinya seperti itu. Nah,
memang pada presentasi bokong itu tuh ada 3 macam atau 3 jenis presentasi bokong. Jadi ada yang satu kita sebut sebagai presentasi bokong murni atau Frank Bridge, yang mana dari hasil pemeriksaan kita hanya dapatkan bokong saja. Kemudian ada yang namanya presentasi bokong yang komplit, atau kita mendapatkan presentasi bokong dengan didapatkan 2 kaki. Dan yang ketiga adalah presentasi bokong yang incomplete, atau kita dapatkan bokong dengan 1 kaki. Nah, jadi tiga pemahaman tentang presentasi bokong ini nih harus kita pahami dulu. Presentasi bokong tipe apa? Apakah ini Frank Bridge? Apakah ini complete bridge atau incomplete bridge? Sehingga dengan kita tahu ini jenis presentasi bokong ini yang tipe yang mana dari 3 hal ini, kita bisa menentukan langkah untuk menanganinya bagaimana. Apakah dia memungkinkan untuk dilahirkan persalinan normal, ataukah dia harus dilakukan dengan tindakan operasi sesar. Nah, untuk presentasi bokong yang istilahnya tadi murni atau Frank Bridge, itu tuh kita bisa gunakan istilah kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan persalinan normal. Namun tentunya ada banyak pertimbangan juga. Pertimbangan-pertimbangan yang kita harus pikirkan di sini adalah bagaimana berapa berat dari janin tersebut. Makanya kita mengatakan berat untuk presentasi bokong kita sudah harus, kalau tadi normal, kalau untuk posisi kepala kita masih bisa coba tolerir sampai 4 kilo, tapi pada persalinan bokong ini berat-berat 3,5 kilo kita sudah harus hati-hati. Yang kita khawatirkan adalah apabila kita paksakan, mungkin bokongnya lahir, badannya lahir, tapi komplikasi yang tersering adalah nyangkut atau tertinggal posisi kepalanya yang tidak lahir. Pada kondisi seperti itu, resiko kematian janin sangat besar. Itu kita sebut sebagai after coming head. Itu adalah komplikasi tersering yang kita dapatkan dari persalinan bokong. Jadi ya kita harus nilai, kita pastikan, oh ini jenis yang apa? Apakah presentasi bokong murni, Frank Bridge, atau ini incomplete bridge, atau ini yang complete bridge. Sehingga tentunya dengan kita sudah tahu 3 jenis ini, kita sampai di tingkat kita sampai ke konsep bagaimana kita akan menangani persalinan bokong tersebut. Nah, persalinan bokong kita akan tangani. Jadi kalau ditanya bagaimana persalinan bokong ini kita tangani, penanganannya ada 2, adalah apakah dia bisa kita lahirkan normal, ataukah dia harus dengan seksio sesaria atau dilakukan tindakan operasi. Nah, persalinan normal adalah pilihannya adalah pada yang Frank Bridge atau bokong murni, dan yang kedua adalah pada yang incomplete bridge. Namun tentunya dengan kita pertimbangkan untuk beratnya, hati-hati kalau di atas 3,5 kilo, 3.500 gram. Yang kedua adalah kita harus hati-hati apabila ini anak pertama, kita harus waspada betul. Terus yang ketiga, kita hati-hati juga kalau ketuban sudah pecah. Karena hati-hati, ketuban yang pecah ini kita harus sepakati bahwa ketuban itu adalah pelumas untuk proses persalinan. Sehingga kita kalau dapatkan ketuban yang sudah pecah, sudah terlalu lama, proses untuk persalinan bokong yang kita akan coba secara pervaginal itu tuh masih banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Nah, setelah kita yakin nih kita akan tolong secara normal, secara syarat-syaratnya terpenuhi, nah, kita akan sampai ke tekniknya bagaimana. Teknik untuk menolong persalinan normal itu seperti apa? Tentunya satu, kita ada namanya persalinan BRAH, atau BRAH adalah kita murni mengandalkan tenaga hejan dari ibunya. Jadi kita murni hanya menunggu si ibu ini mengejan, kita sebagai penolong ini hanya menunggu saja, memberi komando, meminta si ibu mengejan, kemudian bayi kita lahirkan. Itu prinsipnya kalau kita akan menolong dengan BRAH. Namun hati-hati,
kecepatan bayi lahir itu tuh sangat mempengaruhi untuk nilai dari Apgar score atau nilai uh, istilahnya nilai untuk kebugaran janin di awal lahir. Itu prinsipnya. Sehingga saran saya adalah ya kalau memang kita ragu-ragu dengan BRAH, kita bisa uh, istilahnya kita combine dengan namanya kita lakukan manual aid gitu loh. Jadi manual aid adalah kita tidak murni mengandalkan daya hejan ibu, tetapi kita sebagai penolong persalinan juga aktif melakukan kita juga aktif melakukan manuver. Nah, sehingga untuk manual aid ini sendiri sebetulnya ada tiga prasat yang kita harus ketahui. Adalah apa saja itu? Yang satu adalah cara Muller. Jadi Muller itu adalah kita mencoba melahirkan atau melepaskan bahu, istilahnya lengan bayi itu untuk kita keluarkan sehingga bayi kita ini bisa keluar dengan baik. Atau yang kedua adalah cara klasik ya. Dan yang terakhir adalah cara Lovset. Cara Lovset ini adalah kita lakukan putar. Jadi tadi mirip-mirip dengan konsep pada distosia bahu yang bahunya nyangkut tuh kita lakukan putar. Di sini pun sama, kita putar dengan kita lahirkan bahunya. Namun tentunya satu poin penting adalah setelah bokong itu lahir, segeralah kendorkan tali pusat. Karena tali pusat yang istilahnya tercengkram antara tubuh bayi dan pintu atas panggul dari ibunya, itu tuh akan menyebabkan kejadian asfiksia yang tinggi, kejadian Apgar score yang rendah apabila tidak segera kita kendorkan. Nah, setelah bahu kita lahirkan, baru tangan kiri kita mencoba mentelusuri badan bayi dan masukkan untuk istilahnya kita lakukan namanya prasat Mauricio. Mauricio itu adalah tangan kita masuk ke mulut dan dua jari kita itu ada di samping hidung, dan tangan kanan kita tuh memegang tengkuk dari janin itu, dan dengan bantuan asisten kita coba putar bayi itu dan kita lahirkan. Sehingga tentunya dengan prasat ini bayi itu tuh akan bisa smooth lahir, dan prinsipnya lebih cepat lebih baik karena ada semacam suatu fase yang dimana kita pasif adalah bokong itu keluar sampai ke titik istilahnya tali pusat. Begitu tali pusat itu sudah kita kendorkan, kita sudah mulai harus lakukan langkah aktif. Jadi manual aid, segera kita lahirkan, turunkan secara curam. Begitu sampai di bahu, tentukan kita akan lakukan manual aid menggunakan prasat yang mana, apakah Muller, apakah Lovset, ataukah klasik. Ya, tentunya di sini kita butuh belajar, kita butuh training, kita perlu perdalam skill kita butuh jam terbang. Jadi yakinkan kita itu akan menggunakan prasat yang mana. Kalau misalnya kita ibarat kata tidak, gunakanlah teknik yang kita yakin untuk melakukannya. Karena tadi ada 3 pilihan, itu tidak usah dicoba semua. Yang penting kita yakin dengan pilihan kita, ya kita tolong istilahnya lahirkan bahu tersebut dengan teknik yang kita yakini. Setelah itu turunkan lagi curam ke bawah, kemudian tangan kiri kita menelusuri tubuh janin, tangan kanan kita memegang ke tengkuk janin, kemudian dilakukan tindakan Mauricio. Jadi itu prinsipnya untuk menolong persalinan presbo. Jadi ingat, presbo ada berapa macam? Tadi saya sudah katakan ada 3, frank bridge atau presbo murni, incomplete bridge, dan complete bridge. Ya, tentunya kita bisa, insya Allah untuk lahir normal bisa kita pertimbangkan adalah yang frank bridge atau presentasi bokong murni. Jadi mungkin teman-teman IG nggak usah galau ya, misalnya dibilang waktu periksa sama dokternya, wah ini kepala bayinya di atas, bokongnya di bawah nih. Tidak semua presentasi bokong harus kita lakukan tindakan operasi sesar. Jadi tadi ya, kalau bokong murni dengan tentunya pertimbangan beratnya, dan tentunya juga kita
pertimbangkan istilahnya ini anak yang keberapa, jumlah ketubannya, yang kemudian penting juga nih tadi kan psikis dari ibunya dan tentunya adalah power dari ibunya. Sehingga kalau kita yakinkan si ibu ini punya psikis, ya tentunya kita sebagai tenaga kesehatan tuh penting untuk bisa membantu meningkatkan psikis atau keyakinan dari si ibu ini nih untuk bersalin. Jadi jangan sampai kita justru menjadi tenaga kesehatan tuh menakut-nakuti pasien kita. Jadi, wah ibu nanti kalau ibu coba normal, saya tidak tanggung jawab loh. Kalau nanti kepala bayinya nyangkut, nggak bisa keluar, akhirnya bayi mati. Tidak, konsepnya seperti itu. Kita sebagai tenaga kesehatan yang istilahnya tahu ilmunya ya adalah gunakan pengetahuan kita itu tuh dari aspek yang baik. Artinya kita jelaskan ke pasien kita itu harus tahu betul, jelas memang semua ada risiko, tidak ada apapun yang kita lakukan pasti berisiko. Jangankan kita menolong persalinan, kita keluar rumah, kita mau pergi misalnya kasarannya pergi beli apa ya, mungkin beli sikat gigi atau beli beli sabun aja pasti ada risiko. Kita keluar rumah mau mau ke warung terdekat aja ya risiko tertabrak mobil, risiko jatuh, semua risiko ada. Sehingga bagaimana kita menyikapi risiko, bagaimana kita kenali risiko, bagaimana kita minimalisir risiko, sehingga tentunya aspek safety untuk ibu dan bayi itu adalah yang paling utama. Sehingga mungkin pesan saya kepada teman-teman tenaga kesehatan, mungkin dokter umum, dokter obstin, mungkin bidan, teman-teman bidan, sejawat bidan, karena kita satu tim. Sehingga penting sekali kita menerapkan berilah informasi yang benar, ya, informasi yang sesuai. Janganlah kita malah jadi penyebar hoax, malah memberi info-info yang tidak tepat. Akhirnya apa? Pasien-pasien kita itu malah stres yang berlebihan, membuat mereka jadi yang harusnya bisa normal karena informasi yang tidak benar dari kita, sehingga menyebabkan mereka tidak akhirnya stres dan akhirnya mengganggu untuk proses persalinannya. Jadi itu mungkin hal-hal yang saya sampaikan. Jadi kita sudah paham bahwa untuk melahirkan normal syaratnya adalah 4P. P-nya apa saja? P-nya yang pertama passage adalah pastikan panggul itu cukup untuk dilewati janin. Pastikan tidak ada penghalang berupa plasenta atau apapun yang menghalangi jalan lahir itu. Passage adalah jalan lahir. P yang kedua adalah passenger. Passenger itu adalah janin itu sendiri. Kita pastikan posisinya sesuai, beratnya sesuai, sikapnya sesuai. Nah, jadi ibarat kata dengan kita dapatkan kondisi kita sudah pastikan passenger kita aman untuk melewati passage tersebut, janin kita aman untuk melewati panggul tersebut, kita perlu pastikan lagi powernya bagaimana ya. Apakah si ibu ini punya energi yang menghejan yang baik. Jangan sampai ibu itu tuh wah saking takutnya mau lahiran nggak makan nggak minum lah, mau mengejan tenaganya dari siapa, dari mana tenaganya. Sehingga mintalah si ibu tetap minum, tetap tenang. Kapan minumnya, kapan mungkin uh, dia bisa dikondisikan karena kan kenceng-kenceng rasanya nggak enak ya adalah saat tidak ada kontraksi. Jadi pastikan si ibu itu dalam kondisi bugar itu. Nah kalau misalnya benar-benar ibunya sudah lemas nggak ada ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bantu pasang infus, berikan cairan. Nah itu tuh akses-akses, intinya adalah menjaga si ibu ini nih berada dalam kondisi power yang optimal. Sehingga dengan power yang optimal ini tuh dia akan memberikan suatu istilahnya energi yang baik, yang positif, sehingga bayi kita itu si ibu ini mempunyai kekuatan untuk mendorong bayi ini bisa lahir dengan normal. Dan yang keempat adalah faktor psikis. Nah, psikis ini sebetulnya kerjasama antara kita tenaga kesehatan dengan pasien. Jadi pasien harus kita informasi yang benar, yang tepat, dan tentunya dengan konsep teknik komunikasi yang baik. Jadi teknik komunikasi yang baik itu teknik komunikasi itu kita pelajari dari
istilahnya jam terbang kita dengan sering-sering kita berinteraksi dengan pasien. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi presentasi bokong sudah tahu, distosia bahu sudah tahu. Mungkin saya coba jawab ya beberapa pertanyaan. Mungkin saya pilih saja. Baik, jadi ada yang bertanya. Sebentar. Ya, kita lihat di sini. Banyak yang wave nih teman-teman saya dari mana-mana. Terima kasih sudah bergabung di IG Live. Sebetulnya ini saya tidak IG Live, tapi ya ini nih sebenarnya ngasih kuliah. Sebetulnya ngasih kuliah ke mahasiswa saya yang pada mau ujian. Nah, jadi artinya ya karena ya work from home, kita istilahnya selalu gunakan Zoom. Hari ini bisanya adalah ya Zoom-nya susah ya kita gunakan IG Live. Nah, jadi mungkin pasien-pasien atau siapapun yang mungkin tertarik dengan bidang-bidang kesehatan khususnya bidang obscene ini ya mungkin ya nice to know aja. Ada kita tahu ternyata begini menurut saya ada baiknya. Jadi ada pertanyaan, dokter jika terjadi distosia bahu apa yang segera dilakukan? Tadi sudah saya jelaskan adalah alarm. Alarm itu apa? Jelas yang pertama adalah ask for help ya. Kemudian lakukan posisi macrobird gitu ya. Kemudian A-nya adalah anterior shoulder disimpaction. Terus kemudian R-nya adalah istilahnya rotate dengan manuver Rubin. Kemudian M-nya adalah manual removal of posterior arms. Jadi itu sebetulnya kita bisa praktekkan menggunakan pantom, tapi memang kondisi kita work from home seperti ini, tentu monggo silahkan mungkin buka di channel YouTube atau apa yang bagaimana cara menolong persalinan apabila terjadi distosia bahu. Oke, saya ada pertanyaan lagi. Dokter, jika terjadi distosia bahu, apakah tindakan yang segera? Itu tadi sama ya pertanyaannya, sudah saya jawab. Wah, ini teman saya nih, Dokter Slamet Widodo. Jangan terlalu lama di jalan lahir ya, Dok. Oh ya, betul. Jadi hati-hati. Tadi tanda khasnya adalah turtle sign. Turtle sign itu tuh kayak kepala bayinya itu maju mundur. Kayak Syahrini jadinya ya, maju mundur, tapi nggak lahir-lahir. Karena apa? Adanya dorongan, adanya kontraksi membuat bayi itu tuh terdorong. Tapi karena bahunya nyangkut, akhirnya dia masuk lagi. Jadi kayak kura-kura yang keluar masuk. Nah, itu tuh khas dari turtle sign yang kita dapatkan pada kondisi adanya distosia bahu. Siap, ada yang baru bergabung, teman-teman dari IG, terima kasih. Terus saya coba jawab lagi. Untuk durasi penanganan distosia bahu berapa menit, Dok? Ya, memang pada kondisi kayak gini menitan itu tuh kita susah ya. Sebetulnya adalah lebih cepat lebih baik. Nah, namun kalau pada persalinan bokong, persalinan presbo, memang kita ada cut point adalah 8 menit itu paling lama karena makin cepat resiko bayi kita bugar, bayi kita selamat itu akan besar. Tapi kalau dia terlalu panjang, terlalu lama, kebanyakan mikir, langkah kita tidak tepat, akhirnya bayi itu tidak cepat-cepat lahir, makanya tentunya akan menyebabkan Apgar score atau kebugaran bayi yang kita lahirkan itu akan buruk. Jadi mungkin dia tidak akan menangis sehingga perlu perawatan yang lebih intens oleh bagian dokter anaknya. Intinya seperti itu. Jadi istilahnya kita menolong itu lebih cepat lebih baik ya. Tapi selalu konsepnya adalah smooth and gentle. Jadi kita selalu smooth tapi gentle. Jadi kita kerja juga nggak yang nggak yang ragu-ragu, tetapi kita harus benar-benar gentle, tapi tetap aspek smooth atau kelembutan dari tindakan ini sangat menentukan untuk luaran dari tindakan yang kita lakukan itu. Ada pertanyaan juga dari Mbak Kartika Chandra.
memungkinkan nggak sih dok lahiran normal padahal baru setahun lahiran SC? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya, bahwa kalau dulu kita menggunakan istilahnya kita menggunakan cut point untuk lahiran sesar atau untuk melakukan VBAC adalah cut pointnya 2 tahun gitu ya. 2 tahun. 2 tahun kita memang harus lakukan tindakan kalau kurang dari 2 tahun dia harus disesar lagi. Tapi kalau lebih dari 2 tahun pilihan normal itu bisa ditawarkan atau dilakukan VBAC. Tapi saya perlu katakan di sini bahwa saat ini 2 tahun itu tuh tidak menjadi suatu angka mutlak gitu ya. Karena kadang jadi pertanyaan, ada apa dengan 2 tahun ya? Apakah 2 tahun kurang 1 hari nggak boleh ya kan? Nah, sehingga yang kita bisa lakukan atau teknik yang bisa kita gunakan untuk menentukan bisa lahir normal atau tidak adalah dengan kita ukur segmen bawah rahimnya. Kita ada tekniknya, kita biasanya lakukan pengukuran menjelang 9 bulan atau 36 minggu dengan kandung kencing yang terisi. Jadi pasien diminta minum dulu, kemudian kita lakukan tindakan USG, jadi kita bisa ukur nih ketebalan dinding rahimnya. Nah, sehingga banyak juga kejadian-kejadian pasien yang mungkin sesarnya belum ada 2 tahun dari sesar yang pertama, ini udah mau lahiran lagi. Ya kalau memang kita yakinkan dia cukup optimal, ya tentu saja untuk lahiran normal boleh. Tapi ada juga yang kasus-kasus di mana sesarnya udah bertahun-tahun nih. Tapi pada saat kita cek lukanya, istilahnya segmen bawah rahimnya terlalu tipis, yang kita takutkan adalah pada saat kontraksi, ya istilahnya jebol gitu loh dari bekas jahitannya itu, makanya terpaksa harus sesar. Makanya tentunya di sini pasien perlu mengkomunikasikan ke dokternya apa keinginannya. Ternyata kadang ada juga kita udah ukur, wah kita memberi motivasi, semangat ibu ini untuk normal bisa. Wah, tapi pasiennya malah karena takutnya, karena merasa wah dulu sesar, saya nggak berani untuk normal, akhirnya milih sesar lagi. Nah, jadi memang konsepnya kita sebagai tenaga kesehatan sekali lagi kita harus pelajari, kita harus pahami apa sih kebutuhan dari klien kita, apa sih kebutuhan dari pasien kita. Karena kan kita kalau dibilang tenaga kesehatan kan menjual jasa. Apa yang kita jual? Kayak saya menjual apa ya? Saya menjual pengetahuan saya tentang ilmu obstetri ginekologi yang tentunya pasien membutuhkan. Jadi kita harus bisa pahami apa sih kebutuhan pasien kita, apa sih informasi yang diperlukan pasien kita, apa sih yang terbaik untuk pasien kita dari keilmuan yang kita miliki, dan tentunya terbaik itu tuh adalah istilahnya begini, uh, yang terbaik itu tuh tidak selalu yang mungkin yang paling ideal gitu ya. Jadi artinya di sini tuh konsep relativitas itu ada. Terbaik dari sudut mana, terbaik menurut siapa, dan itu tuh semua harus kita komunikasikan dengan pasien saat kita menjelaskan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Begitu. Terus ada pertanyaan lagi, dok pada usia 4 bulan posisi kepala ada di sebelah kanan, terus usia 5 bulan periksa lagi bayinya sudah pindah posisi kepala sebelah kiri. Apakah bahaya atau wajar dok? Insya Allah itu wajar, itu normal. Bayi ada di dalam rahim, dia bisa memang akan berputar, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di atas, kadang di bawah, itu bebas. Tapi saya perlu katakan ada semacam suatu waktu di mana kepala bayi sudah kita harapkan untuk ada di bawah dan kita harapkan untuk dia sudah bisa masuk ke panggul adalah di usia 36 minggu. Jadi di usia 36 minggu itu tuh kita sudah berharap janin kita tuh sudah di posisinya, sudah mulai dengan sikap yang baik, yang sempurna, sehingga untuk kita kondisikan persalinan normal itu bisa terjadi dengan posisi presentasi kepala dengan kepala yang engage atau kepala yang masuk panggul pada usia 36 minggu. Gitu ya. Terus saya teruskan. Halo Dokter Pio. Halo juga. Sehat selalu semuanya.
Dok, usia kandungan 5 bulan, berat bayi 476 gram, normal tidak ya? Insya Allah masih normal, 5 bulan tuh sekitaran itu menurut saya. Dan kita gunakan kurva Lusensko, jadi kita akan ukur janin kita itu ada di kuadran yang mana. Apakah dia over, tapi kalau untuk 5 bulan masih di 476 menurut saya masih oke, tidak ada masalah, tenang saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Good information dok, thank you, mantep, terima kasih, ilmunya bermanfaat, alhamdulillah, semoga jadi amal jariah saya membagi ilmu yang bermanfaat. Terus ada lagi, bagaimana agar tidak terjadi after coming head dok? Nah itu, jadi after coming head ini nih suatu hal yang kita tidak bisa prediksi dengan pasti gitu ya. Nah sehingga seperti tadi saya katakan bahwa menolong persalinan adalah kita benar-benar seperti berlayar di lautan luas. Kita tidak tahu badai kapanpun bisa datang. Bisa yang kita pikirkan pasien ini akan bermasalah ternyata malah tenang-tenang saja. Bisa pasien yang kita pikirkan akan tenang-tenang saja ternyata bermasalah. Nah, sehingga di sini adalah bagaimana agar after coming head ini tidak terjadi adalah satu, kita pastikan dari awal bayi kita ini apabila kita dapatkan presentasi bokong ini mau kita lahirkan dengan teknik apa, apakah memang Anda akan yakinkan untuk lahirkan persalinan normal gitu. Dan tentunya pertimbangan beratnya, lingkar kepalanya kita ukur, dan tentunya istilahnya ketenangan dan tenaga ibunya juga kita pastikan. Dan tentunya penting lagi adalah si penolong juga kompeten untuk menolong. Kalau kita belum pernah menolong, ya kita lebih baik kalau kita tidak yakin segeralah lakukan rujukan. Tapi artinya skill birth attendance atau skill penolong itu menjadi poin yang utama agar kita bisa hindarkan after coming head. Dan prinsipnya kenapa seorang mempunyai skill yang baik. Skill adalah sesuatu yang dipelajari dan dilakukan berulang-ulang. Kita tidak istilahnya pemain bola dunia pun pernah menjadi pemula. Jadi kita ya jangan merasa wah saya nggak punya skill yang baik kok, saya nggak berani aja. Nggak ada orang yang terlahir langsung bisa mempunyai skill untuk menolong persalinan bokong atau menolong persalinan. Sehingga apa? Satu, keinginan kita untuk belajar, keinginan kita untuk terpapar kasus. Jadi bukan terpapar kasus. Jadi kadang ada orang-orang yang melihat agak sulit dikit sudah nyerah, mundur. Padahal disitulah kalau kita kalau saya dulu pendidikan dokter spesialis kandungan, saya milih dikirim ke tempat-tempat yang kasusnya sulit-sulit, pasiennya banyak. Akhirnya apa? Ya saya banyak belajar di sana. Ya, mungkin saya pesan teman-teman yang baru pendidikan, tolonglah kita jangan gunakan ilmu namanya Joyo Endo. Jadi menghindar biar selamat itu hindari. Mending kita terpapar, ketemu dengan banyak kasus, kita belajar dari kasus-kasus itu. Sehingga ya kita akan secara istilahnya skill, secara kemampuan akan terasah dari waktu ke waktu. Sehingga ya kita akan bisa mengatakan bahwa kita ya istilahnya gini ya, skill itu tuh sebenarnya susah untuk kita nilai. Jadi kita mengatakan kita kompeten atau apa itu sebenarnya susah ya. Namun prinsipnya adalah learning by doing, dan selalulah belajar, selalulah ingin tahu, pahami, selalulah berlatih sehingga istilahnya skill yang mumpuni itu akan insya Allah bisa kita dapatkan. Prinsipnya seperti itu. Oke, episiotominya kapan ya dok? Nah, episiotomi pada kasus apa nih? Pada yang distosia bahu atau presentasi bokong. Jadi prinsipnya episiotomi ini prinsipnya kalau saya boleh bilang itu tuh jangan belum apa-apa kita sudah lakukan episiotomi. Jadi karena pada saat misalnya bayi lahir atau pada saat uh, kala dua itu kan perineum itu kan ini teregang ya, jadi elastis gitu loh. Jadi artinya episiotomi itu tuh sebetulnya bukan prosedur rutin hanya apabila ada indikasi. Itu prinsipnya dulu, karena terkadang ada juga nih
belum apa-apa di episiotomi, mau vakum misalnya di episiotomi, akhirnya nggak berhasil vakum, akhirnya harus terpaksa di sesar misalnya. Jadi akhirnya jahitnya atas bawah. Jadi episiotomi ini adalah kondisi relatif, nggak ada fix kapan, dan juga sangat sangat relatif dilihat dari kondisi pasien itu. Pasien itu tuh kalau misalnya pak istilahnya perineumnya tidak kaku, longgar, maksudnya apa, elastis, ya menurut saya tidak harus langsung belum apa-apa kita lakukan episiotomi. Hati-hati resiko perdarahan, karena kan dari kita potong bayi belum lahir kan perdarahan, sumber perdarahan. Terus yang kedua adalah hati-hati juga kalau kita tidak punya skill yang cukup baik untuk melakukan repair atau melakukan penjahitan, malah itu tuh justru akan menimbulkan keluhan-keluhan pasca persalinan, termasuk saat hubungan dengan suami nantinya. Makanya kita jangan dikit-dikit berpikir untuk segera melakukan tindakan episiotomi. Itu prinsipnya. Terus saya ya untuk besok misalnya assessment modelnya gimana ya, diskusi gini aja, dibikin santai. Ina Health hadir. Wah, terima kasih. Kapan nih kita bikin ini lagi? Kita bikin YouTube lagi bareng ya. Sehat selalu Dokter Pio, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke. Wah, dokter live every night dong. Semakin pintar sahabat online. Insya Allah. Jadi ini saya baru pertama loh live IG berbagi ilmu. Ya, seperti tadi saya katakan ya. Sebenarnya sih saya sih senang berbagi ilmu. Karena apa? Ilmu itu tuh bermanfaat kalau kita bagikan ke orang. Itu prinsipnya. Kalau kita ya istilahnya ada ilmu tapi ya kita pakai untuk sendiri, manfaatnya apa? Dan satu hal di agama saya di agama Islam, bahwa ilmu adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat kalau dipakai oleh orang lain, ya pahala itu akan mengalir terus untuk si pemberi ilmu tersebut. Jadi mungkin idenya baik juga. Jadi live every night, ya not every night lah, nanti kasihan istri saya protes, nggak pernah every night, malah live IG nggak pernah nge-live-in istri kan jadinya. Sehingga nanti ya kita akan cari waktu, nanti kita misalnya ada teman-teman dari IG ada pertanyaan atau ingin sesuatu hal yang saya perlu bahas, silakan DM saya. Nanti insya Allah saya akan carikan momentum untuk kita bisa IG live lagi seperti ini. Dokter yang selalu bikin ayem. Waduh, ayem. Alhamdulillah. Semoga itu. Jadi prinsip tadi juga teman-teman yang tenaga kesehatan adalah pasien adalah istilahnya jaga trust pasien, itu paling penting. Jadi trust pasien itu tuh jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai trust pasien ke kita itu tuh kita kalau saya katakan trust pasien itu tuh jangan sampai kita balas dengan sesuatu yang tidak benar, akhirnya trust pasien ke kita itu hilang. Karena trust adalah yang utama. Kepercayaan pasien ke kita itu paling utama, dan itu amanah terbesar kita sebagai tenaga kesehatan. Sehingga kalau pasien sudah tidak trust dengan kita, ya apalah arti kita belajar, kita menjadi tenaga kesehatan. Jadi jagalah trust pasien sebagai suatu kalau saya bilang amanah yang besar yang kita harus selalu jaga dan kita utamakan. Oke, terima kasih banyak atas ilmunya Dokter Pio. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Dokter live dokter, oke. Wah, luar biasa dosennya. Sehat selalu dok. Wah, terima kasih, sehat selalu juga. Mantap, thank you. Bimbingan dokter sistemnya besok kita diskusi aja. Jadi lebih karena di kondisi work from home seperti ini, kita kayaknya mau tunjukin praktek fantom juga mungkin susah. Jadi yang nanti mungkin kalau kita ujian mungkin lebih ke sense of emergency-nya. Jadi bagaimana seorang tenaga kesehatan ini nih tahu nih, bisa mengelompokkan ini ada di kondisi yang tingkat kegawatan yang mana, dan bagaimana respon dari
istilah respon dari kasus yang muncul, yang respon yang diberikan tenaga kesehatan atas kasus yang muncul. Jadi jangan sampai kasus ya udah gawat darurat, karena kitanya nggak tahu, kita cuek-cuek saja, akhirnya risiko kematian janin atau kematian sampai kematian ibu yang hamil tersebut. Sehingga hal-hal poin-poin itu yang mungkin akan saya tekankan, sehingga saya bisa bilang adalah bagaimana kita sense of emergency kita harus kita pahami betul, kapan harus bertindak, kapan harus harus apa menunggu. Itu tuh saya ingin nilai dari mahasiswa-mahasiswa yang akan ujian besok ya. Saat tindakan brah, tangan penolong tidak boleh menarik bayi ya dok. Betul. Jadi makanya ada konsep kalau brah adalah murni mengandalkan tenaga si ibu. Kita sebagai penolong ya memang pasif. Kita bukan yang kalau memang kita apa namanya brah ya sudah, penolong ibu kita hanya membantu mengarahkan bayi itu tanpa melakukan tarikan atau apa, karena murni mengandalkan daya tenaga dari si ibunya. Kalau bergabung bisa lihat video dokter di mana, apa ada channel YouTube-nya. Oh, channel YouTube saya belum punya, ini live aja gara-gara mau apa pertemuan Zoom tapi nggak ada hostnya, jadi nggak ada itunya, makanya saya bikin live di Insta Story jadinya. Untuk sistematis ujian, nah ini banyak yang bertanya nih, untuk apa namanya sistematik ujian ini bagaimana. Jadi apa namanya sistematik ujian ya gitulah, tadi saya katakan diskusi, mungkin kasus-kasus, biar biar kita ibarat kata berharapnya tidak ketemu kasus sulit, tapi dengan diskusi yang kita bangun ini, dengan share pengalaman, sehingga kalaupun kita berharap tidak ketemu ya, tapi kalaupun ketemu, dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ini nih, kita bisa apa tangani pasien kita dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Matur nuwun sami-sami. Usia kehamilan 12 minggu tapi si ibu hipertensi tanpa riwayat hipertensi sebelumnya, apa kemungkinan bisa preeklamsia dok? Jadi kalau preeklamsia itu pada prinsipnya adalah suatu kondisi di mana tensi itu meningkat tapi setelah plasenta terbentuk, atau kita katakan adalah di usia setelah 20 minggu. Jadi kalau misalnya ada kondisi preeklamsia, adanya kondisi hipertensi di usia 12 minggu adalah kita katakan sebagai hipertensi kronis. Ya, hipertensi kronis. Jadi kita harus bedakan bedanya hipertensi kronis dan preeklamsia. Hipertensi kronis adalah suatu kondisi di mana seorang yang hipertensi hamil, dan kalau preeklamsia adalah terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Pahami ya, orang hipertensi yang hamil kita sebut hipertensi kronis apabila seorang ibu hamil mengalami tensi tinggi setelah plasenta terbentuk setelah 20 minggu, kita sebut sebagai preeklamsia. Tentunya dulu kita memakai kriteria ada protein uri, tapi sekarang kita kategorikan ini preeklamsia ataukah preeklamsia berat based pada tensi yang kita ukur. Intinya seperti itu. Baik, jadi saya rasa insya Allah itu yang insya Allah yang poin-poin yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi mohon maaf apabila saya ada kesalahan saya dalam menyampaikan, dan selamat istirahat buat teman-teman IG, dan sukses buat kita semua, dan semoga Allah melindungi kita. Terima kasih.